Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kita memasuki pekan suci. Itu artinya apa? Yang pertama bahwa kita akan mengenangkan penebusan Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sering kita menggunakan kata pekan. Pekan itu hari apa sampai hari apa biasanya? Senin sampai Minggu. Maka ada istilah yang namanya weekend, akhir pekan, ya kan? Yang jomblo-jomblo bingung, yang sudah punya pasangan senang gitu ya. Kalau saya biasa saja ya, tetap saja jomblo. Pekan yang dimaksud seperti yang kita alami beda dengan pekan yang dimaksud dengan secara liturgis. Pekan liturgi itu tidak dimulai dari hari Senin, tetapi dimulai hari Minggu. Maka Minggu, misalnya ya, kalau kita sering ikut ke gereja, yang sering loh ya, yang tidak kan saya nggak tahu. Karena kan sejak kemarin saya kaget ya, ada banyak penampakan ya. Mau sidik saiki akeh. Nah, Minggu Prapaskah kelima, minggunya kan Senin, misarian selalu menyebut hari Senin Minggu Prapaskah kelima. Minggu itu hari pertama, hari Tuhan, kebangkitan Tuhan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, pekan jumlahnya kan 7, betul nggak? Ternyata pekan suci yang kita masuki saat ini bukan 7 tapi 5. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Kamis ini hari terakhir masa Prapaskah. Kamis pagi siang lah. Ketika sudah mulai Kamis putih, perjamuan Tuhan, itu sudah mulai masuk Trihari Suci. Jadi selama 1 minggu ini sampai Minggu Paskah habis itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama ya pekan suci tadi, Senin sampai Kamis. Kelompok kedua Trihari Suci. Maka tadi saya menyebut memasuki pekan suci artinya kita memperingati, mengenangkan penebusan Kristus yang dilaluinya melalui sengsara dan wafat serta kebangkitannya. Sementara itu yang kedua adalah kita mengiringi secara lebih dekat Kristus masuk ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat penyaliban Kristus. Maka suasana liturgi tadi yang kita temukan, kita rasakan, yang semula bersorak-sorai lalu masuk dalam liturgi sabda menjadi lebih sedih. Nah, maka yang kedua ini yakni kita mengiringi Yesus masuk menuju Yerusalem lebih dekat. Maka pesan saya adalah ke gerejanya, ikut ibadatnya, atau menampakkan dirinya tidak hanya Minggu Paskah, Minggu Palma ini, tetapi Senin, Selasa, Rabu ikutlah misa, entah online entah offline, karena bacaan-bacaan yang diwartakan oleh gereja mendekatkan kita, mengajak kita terhadap misteri hidup Yesus di akhir-akhirnya. Maka kalau kita mendengarkan kisah sengsara atau pasio yang tadi kita dengarkan, itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita sedih, membuat kita haru. Ya bolehlah kalau akhirnya sedih haru lalu meneteskan air mata, boleh, itu sah-sah saja. Tetapi lebih dari itu adalah kita diajak untuk melihat bagaimana Kristus itu menanggung penderitaannya demi penebusan untuk kita. Maka Bapak Ibu bisa membayangkanlah, mengkontemplasikan kira-kira Anda, saudari-saudara dan saya masuk dalam peristiwa tadi, pasio tadi, kisah sengsara, cocok dengan karakter yang mana?
Bisa jadi Pilatus, ya, lepas tangan ya. Ini kan bukan persoalan kriminal, ini persoalan agama. Silahkan kalian hukum sendiri, nggak ada kriminal yang dibuat Yesus. Atau mungkin dua penjahat, yang satu mengolok-olok, satu percaya. Atau ibu-ibu yang mudah menangis itu ya, wanita-wanita Yerusalem itu. Atau Simon dari Kirene, atau kepala pasukan yang akhirnya mengatakan melalui mulutnya sendiri, sungguh orang ini adalah orang benar. Atau orang yang hanya melihat peristiwa itu jauh-jauh, yang semula berteriak-teriak tapi pulang dengan memukul-mukul dirinya. Atau yang selama ini mengikuti Yesus tapi jauh-jauh saja melihatnya. Semua karakter yang ada di sana sungguh menggambarkan kita. Maka marilah memasuki minggu pekan suci ini, kita membuka hati terhadap misteri hidup Yesus, mendekatkan diri pada hidupnya, belajar taat, belajar setia, seperti yang diwartakan oleh Paulus dalam bacaan kedua tadi. Yesus itu tidak mempertahankan dirinya, tetapi merendahkan, mengosongkan dirinya, taat kepada Allah sampai wafat di salib. Untuk siapa? Untuk kita. Sehingga semua saja bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kita hening sejenak.